Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, balik lagi bersama saya Nisha. Nah, kali ini kita sudah memasuki 12 MTCNA, yaitu VPN Tunneling. Nah, pada bab 12 kali ini sekiranya ada 16 materi yang harus kita selesaikan. Nah, masuk ke materi yang pertama ada konsep VPN Tunneling. Nah, pada Virtual Private Network atau biasa yang kita sebut VPN, secara umum dapat digunakan ketika menginginkan cara aman untuk mengakses jaringan LAN melalui internet dengan menggunakan konsep tunnel. Contoh dari VPN tunneling ini sangat luas dan beragam. Kita bisa ambil contoh sederhananya ketika terdapat satu perusahaan di Jakarta yang ingin terhubung ke cabangnya berada di Semarang dengan bisa mengakses jaringan langsung dimilikinya secara aman. Cara kerjanya dengan memanfaatkan tunneling yaitu membuat terowongan atau interface virtual yang dapat berjalan pada internet. Oke, kita masuk ke materi yang kedua yaitu setup topologi. Oke, di sini saya sudah siapkan topologi dengan 2 mikrotik dan 2 VPC. Nah, pastikan semuanya nyala dan 2 mikrotiknya sudah terhubung ke Winbox ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita bisa buka ke Winbox pada mikrotik satunya. Kemudian kita bisa ke menu sistem, lalu ke menu identity. Nah, kita akan mengganti mikrotik satu ini menjadi router pusat ya teman-teman, admin pusat. Play, oke. Kemudian kita ke mikrotik 2, kita ke menu sistem, kemudian ke identity, kita ganti menjadi router cabang. Kemudian kita kembali ke topologi. Nah, kita akan static IP, nyalakan kedua routernya ya teman-teman. Kemudian kita pastikan sudah login semua. Nah, di sini kita bisa masuk ke router pusatnya terlebih dahulu. Kita bisa cek dengan perintah IP app print untuk melihat IP kita. Nah, di sini kita mendapatkan IP 10.0137176 ya teman-teman. Masih IP dinamik. Nah, kita akan ubah jadi IP static. Kita bisa masuk ke menu IP address terlebih dahulu. Kemudian kita bisa add 10.0.137. Di sini saya akan menggunakan 125 ya teman-teman. Kita akan ubah jadi static terlebih dahulu. Slice 24, interface Ether 1. Oke, seperti ini ya. Kemudian jika sudah, kita bisa enter, lalu kita bisa cek dengan perintah print. Nah, di sini IP-nya sudah berhasil kita static ya. Kemudian kita akan meremove IP yang dynamicnya dulu, yaitu IP yang 137.176. Kita bisa langsung saja remove number 0. Kita bisa cek kembali. Oke, IP dynamicnya sudah terhapus ya teman-teman. Kemudian kita bisa ke router cabang. Kita lakukan hal yang sama, IP add print. Nah, di sini dia mendapatkan IP 137.172 untuk IP dynamicnya. Kita akan ubah menjadi static. Kita masuk ke menu IP address terlebih dahulu. Oke, sudah terhapus ya teman-teman. Kemudian kita langsung saja akan add IP statiknya 10.168.2.0.137.126 biar urut ya teman-teman. Kemudian interface Ether 1. Oke, seperti ini, enter. Kemudian kita bisa cek dengan perintah print. Nah, di sini IP statiknya sudah berhasil ya, teman-teman. Kemudian kita akan konfigurasikan untuk IP root dan IP DNS-nya. Kita bisa ke router pusat. Kemudian kita bisa keluar terlebih dahulu ya, teman-teman. Lalu kita masuk ke menu IP root. Lalu kita bisa add. Kemudian kita enter. Lalu kita coba print. Oke, di sini gateway-nya sudah ada ya, teman-teman.
AS aktif statik, kemudian kita akan masukkan IP DNS-nya. Oke, kita sudah masuk ke IP DNS, kemudian kita langsung berikan perintah set server 8.8.8 agar kita bisa langsung bisa ping 88 ya teman-teman. Kemudian kita keluar lagi, lalu kita coba ping 88. Oke, sudah berhasil ya teman-teman. Kemudian kita bisa ke router cabang dan lakukan hal yang sama. Oke, kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu EOP konfigurasi. Nah, jadi kita akan buka kedua routernya. Pertama router pusat, lalu sebentar. Oke, teman-teman. Jadi pada EOP konfigurasi ini kita akan coba jenis tunneling EOP ya, teman-teman. Kemudian kita bisa buka kedua routernya pada Winbox. Yang pertama kita bisa buka router pusatnya, kemudian kita bisa ke menu interface. Kemudian kita bisa ke menu EOP tunnel ya teman-teman. Kemudian kita add, lalu kita bisa klik name-nya. Nah, di sini name-nya saya bisa kasihkan EOP min tunnel. Seperti ini ya teman-teman. Nah, kenapa di sini saya menamakannya to cabang? Nah, karena di sini pada router pusat, kemudian EOP tunnelnya kita mengarah ke router cabang. Kemudian untuk remote address-nya, di sini saya berikan IP 10.0, kita definisikan saja 137, kemudian IP router cabangnya teman-teman. Kemudian untuk tunnel ID-nya 100. Kemudian jika sudah, kita bisa apply, lalu kita oke. Nah, kemudian kita bisa ke router cabangnya. Kita lakukan hal yang sama seperti di router pusatnya. Kita bisa ke menu interface, kemudian klik yang EOP tunnel, add. Nah, di sini untuk name-nya IP tunnel min to pusat ya teman-teman, karena ini mengarah ke router pusatnya. Kemudian untuk remote address-nya langsung saja kita definisikan IP router pusatnya. Tunnel ID-nya masih sama 100, kemudian jika sudah kita bisa apply, lalu kita oke. Oke teman-teman, kita masuk ke materi yang keempat, yaitu EOP menghubungkan antar klien. Agar IP bisa saling terkoneksi, maka kita bisa menggunakan IP yang satu network ya teman-teman, antara VPC 1 dan VPC 2. Kita akan gabungkan Ether 2 dan tunnel pada satu interface, yaitu bridge. Kita bisa buka Winbox router pusatnya. Oke, kita bisa ke menu bridge, lalu kita add. Kemudian untuk name-nya kita bisa ganti menjadi bridge to EOP. Kita apply, lalu kita oke. Lalu kita ke bagian ports, kemudian kita pilih yang interface-nya, yang EOP tunnel to cabang ya teman-teman. Kemudian jika sudah, kita apply, lalu kita oke. Nah, kemudian kita bisa lakukan hal yang sama di router cabangnya. Kita ke menu bridge, kemudian kita add, lalu untuk namanya di sini saya samakan saja bridge to oke, lalu kita buat lagi. Kemudian interface-nya kita pakai yang EOIP tunnel to pusat. Apply, lalu kita oke. Kemudian kita bisa kembali ke topologi, lalu kita bisa coba ping antar PC. Kita buka VPC 1 dan juga VPC 2-nya ya teman-teman, kita nyalakan terlebih dahulu. Kemudian langsung saja kita add IP 192.168.2.6 ya, kemudian slice 24. Oke, sudah. Kemudian kita ke VPC 2, kita lakukan hal yang sama juga.
IP 192.168.2.7/24. Dan kita enter. Kemudian kita kembali ke VPC 1 atau VPC 2 juga boleh. Kita akan coba uji tes koneksi ya teman-teman. Kita coba ping ke IP VPC 2 168.2.7. Oke, berhasil ya teman-teman, sudah bisa saling ping. Oke teman-teman, kita masuk ke materi yang kelima, yaitu EOIP Client Connect to Internet. Jadi kita akan membuat agar VPC 1 dan VPC 2 bisa terkoneksi ke internet. Kita akan konfigurasikan gateway pada bridge ya teman-teman. Kita bisa buka Winbox router pusatnya. Kemudian kita bisa ke menu IP, kemudian kita ke address, lalu kita add ya teman-teman. Kita add, lalu kita tambahkan IP gateway-nya 192.168.2.1/24. Kemudian interface-nya kita gunakan EOP, bridge to EOP ya teman-teman. Kemudian jika sudah, kita bisa apply, lalu kita oke. Nah, kita bisa buka router cabangnya. Kita ke menu IP, kita ke address, lalu kita add, kita tambahkan 192.168.2.2 seperti ini. Kemudian interface-nya kita gunakan bridge to EOIP ya teman-teman. Kemudian jika sudah, kita apply, lalu kita oke. Kemudian kita buka topologinya lagi, kita akan coba ping gateway pada setiap PC-nya. Oke, pada VPC 1 kita coba ping 192.168.2.1. Oke, berhasil ya teman-teman, kita ping gateway-nya. Kemudian pada VPC 2 kita juga ping 192.168.2. Kemudian kita akan konfigurasikan NAT agar setiap PC bisa ping ke 88. Kita bisa buka router pusatnya terlebih dahulu, kemudian kita bisa ke menu IP, lalu kita ke firewall, kemudian kita klik yang NAT, kemudian kita add. Kemudian pada chain ini kita biarkan saja SRC NAT ya teman-teman. Out interface-nya kita pilih yang Ether 1, kemudian kita bisa ke action, lalu action-nya kita pilih yang masquerade. Kemudian jika sudah, kita bisa apply, lalu kita oke. Kemudian lakukan juga pada router cabangnya teman-teman. Kita bisa coba konfigurasikan gateway pada setiap PC-nya. Kita bisa buka masing-masing VPC 1 dan VPC 2-nya ya teman-teman. Kita bisa ketikkan IP 192.168.2.6/24. Kemudian kita definisikan gateway-nya 168.2.1, enter. Lalu kita bisa ke IP DNS 8.8.8.8. Kemudian kita coba ping 88. Oke, berhasil ya. Kita lakukan juga pada VPC 2-nya. IP 192.168.2.7/24. Kemudian kita definisikan IP-nya 168.2.2. IP DNS 8.8.8. Kemudian kita langsung saja coba ping 8.8.8. Oke, berhasil ya teman-teman. Oke, kita masuk ke materi yang keenam, yaitu PPPP, Point-to-Point Protocol. Nah, jadi Point-to-Point Protocol atau biasa yang kita sebut PPPP digunakan untuk membangun tunnel koneksi langsung antara dua lokasi yang berbeda melalui internet. PPP dapat menyediakan autentikasi, koneksi, enkripsi, dan kompresi. Router OS mendukung berbagai tunnel PPP seperti PPOE, SSTP, L2PP, PPTP, dan lain-lain. Oke, kita masuk ke materi yang ke-7. Nah, kita masuk ke PPP konfigurasi ya teman-teman, maaf. Nah, nanti pada materi ke-7 ini goalsnya adalah router pusat sebagai servernya dan router cabang sebagai kliennya. Kita bisa buka router pusatnya terlebih dahulu, pergi ke IP, lalu kita bisa ke address, lalu kita add IP
192.168.2.1/24. Kemudian kita pilih yang Ether 2 ya teman-teman, karena ini mengarah ke VPC-nya. Kemudian jika sudah, kita apply, lalu kita OK. Nah, lalu kita bisa pergi ke menu IP lagi. Kita pilih yang DHCP server. Kemudian kita klik yang DHCP setup ya teman-teman. Nah, di sini pada DHCP setupnya kita bisa next saja sampai ininya berhasil ya teman-teman. Kemudian jika sudah muncul setup has completed successfully, kita bisa OK. Oke, kita pada sebelum kita melakukan atau meminta IP DHCP, kita bisa ke router cabangnya untuk melakukan konfigurasi yang sama seperti pada router pusat ya teman-teman. Kita ke menu DHCP server, lalu kita ke menu IP terlebih dahulu, kemudian kita pilih yang address, kita add IP 192.168.1.1. kemudian kita ethernya pilih yang ether 2 karena ini juga mengarah ke VPC. Kemudian jika sudah apply, lalu kita OK, lalu kita bisa ke DHCP server, lalu kita pilih yang DHCP setup, kita next semuanya ya teman-teman seperti tadi. Oke teman-teman, jika sudah, kita bisa lakukan konfigurasi PPPP-nya pada router pusat. Kita bisa buka router pusatnya, lalu kita bisa ke menu PPP, kemudian kita ke PPPT server, kemudian kita bisa checklist enable-nya, lalu kita apply, kemudian kita akan coba secret. Jadi ketika router cabang terkoneksi nanti terdapat password dan usernya, kita bisa ke secret sini ya teman-teman. Kemudian kita bisa add, lalu kita namakan PPP-TP Nesia ya teman-teman. Kemudian passwordnya kita buat mudah saja 123. Lalu untuk servisnya kita pilih yang PPP-TP. Oke. Kemudian untuk local address-nya kita tambahkan 10.10.10.1. Kemudian remote address-nya juga kita tambahkan 10.10.10.2. Kemudian jika sudah, kita bisa apply, lalu kita OK. Oke, kita bisa buka pada router cabangnya. Kemudian kita pada interface pada PPP, kita klik yang add, kemudian pilih yang PPP client ya teman-teman. Kemudian jika sudah, kita bisa hubungkan ke IP dari router pusatnya. Kita pada namanya kita Oke, kita masuk ke dial out, kemudian kita akan menghubungkan ke IP dari pusatnya. Kita connect to-nya IP 10.0.137.125 ya teman-teman. Kemudian usernya kita tadi PPTP Nesia. Kemudian passwordnya 123. Lalu kita pada profilnya kita pilih yang default saja. Kemudian jika sudah, kita bisa play, lalu kita OK. Nah, kita bisa ke new terminal pada router cabang. Kita coba ping IP gateway router pusatnya teman-teman, atau IP yang mengarah ke router pusatnya. Oke, berhasil ya. Oke teman-teman, kita masuk ke materi yang ke-8, yaitu PPTP static routing dan tes koneksi. Kita bisa buka router pusat kita, lalu kita pilih yang new terminal. Kita akan coba tes koneksi pada router pusatnya teman-teman. Kita bisa ke menu IP root, lalu kita add DST. Ini yang mengarah ke router cabangnya teman-teman. Kemudian jika sudah, kita bisa enter, lalu kita lakukan juga pada router cabangnya. Lalu kita bisa buka topologinya. Kita akan coba tes ya teman-teman. Kita akan coba ping dari VPC 2. Kita coba ping 192.168.2. Oke, berhasil ya.
Oke teman-teman, kita masuk ke materi yang ke-9, yaitu L2TP, konsep dan setup topologi. Nah, L2TP adalah salah satu service VPN yang terdapat di MikroTik adalah L2TP Layer 2 Tunneling Protocol, di mana L2TP merupakan pengembangan dari PPTP ditambah L2F, Network Security, Protokol dan Enkripsi yang digunakan untuk autentikasi sama dengan PPTP. L2TP menggunakan UDP port 1701. L2TP juga dikombinasikan dengan IPsec menjadi L2TP atau IPsec. Nah, untuk setup topologi kita bisa masuk ke router pusatnya. Kemudian kita akan hapus semua konfigurasi PPP-nya agar nantinya tidak bertabrakan dengan konfigurasi L2TP ya teman-teman. Kita hapus semuanya. Oke teman-teman, kita masuk ke materi yang 10, yaitu L2TP IPsec Configuration. Oke, kita bisa buka Winbox router pusatnya terlebih dahulu, lalu kita bisa ke menu PPP, dan kita pilih yang L2TP server ya teman-teman. Kemudian pada enable-nya kita checklist, lalu use IPsec-nya, kita pilih yang yes. Kemudian IPsec secret-nya kita tulis saja secret ya teman-teman. Kemudian jika sudah play, lalu kita oke. Nah, masih di menu PPP, kemudian kita pilih yang secrets, lalu kita add, kita namakan L2TP Indonesia ya teman-teman. Kemudian kita passwordnya buat yang mudah saja, 123. Lalu untuk servisnya ini kita pilih yang L2TP. Kemudian kita profilnya kita pilih yang default encryption ya teman-teman. Lokal address-nya kita definisikan sebagai 172.16.1.1. Kemudian remote-nya kita juga arahkan ke router cabangnya 16.1.2 seperti ini. Kemudian jika sudah, kita bisa apply, lalu kita oke. Kemudian kita masuk ke router cabangnya, kita menu PPP, kemudian kita bisa klik pada interface ini, kita pilih yang L2TP client. Kemudian pada dial out, kita masuk ke dial out. Pada connect to-nya kita masukkan IP router pertamanya ya teman-teman, 10.0.137. Kemudian pada usernya tadi kita membuat L2TP Indonesia, passwordnya tadi kita buat 123. Kemudian untuk profilnya ini udah benar ya teman-teman, default encryption. Lalu kita ke use IPsec, kita checklist. Kemudian IPsec secret-nya karena tadi buatnya kita secret, jadi kita ketikkan secret. Kemudian jika sudah, kita bisa play, lalu kita oke. Kemudian kita bisa ke new terminal pada router cabangnya, lalu kita coba ping IP 172.16.1.2 ya teman-teman. Oke, berhasil ya. Kita masuk ke materi yang ke-11, yaitu L2TP static routing dan tes koneksi. Nah, jadi kita akan lakukan static routing agar bisa saling berkomunikasi ya teman-teman. Kita bisa buka Winbox router pusatnya. Kemudian kita ke menu IP, lalu kita pilih yang routes. Nah, di sini terdapat S ini kita hapus saja ya teman-teman. Kemudian kita bisa add, lalu pada TST address-nya kita berikan IP gateway 168.1.0/24. Ini yang mengarah ke router cabangnya ya teman-teman. Kemudian gateway-nya 192.168. Gateway-nya 172.16.1.2. Kemudian jika sudah, kita bisa apply, lalu kita oke. Kita coba Winbox di router cabang ya teman-teman. Kita bisa ke menu IP, lalu kita pilih yang routes. Kemudian kita bisa add, lalu DST address-nya kita berikan IP 168.2.0/24. Kemudian gateway-nya kita berikan 172.16.1.1. Kemudian jika sudah, kita bisa play, lalu kita oke. Kemudian kita bisa ke topologinya lagi, lalu kita bisa buka
VPC 1 dan 2-nya kita akan lakukan ping untuk PC-nya, buka VPC 1-nya ya teman-teman. Titik 1.7 kita enter. Oke teman-teman, kita masuk ke materi yang ke-15, yaitu ada PPPoE share internet. Oke, perlu diketahui ping 88 itu hanya masih bisa di router saja ya. Nah, nanti untuk customer pada VPC-nya ini belum bisa. Kita akan coba konfigurasikan agar VPC-nya dapat mengakses internet. Kita bisa masuk ke inbox router Indonesia-nya, kemudian kita ke menu bridge, lalu kita add, lalu untuk name-nya kita pilih, kita tuliskan bridge for PPPoE. Kemudian jika sudah kita apply, lalu kita oke. Kemudian kita ke bagian post pada bridge, kemudian kita add lagi. Nah, di sini interface-nya kita pilih yang Ether 2. Kemudian jika sudah kita apply, lalu kita oke. Lalu kita add lagi. Kemudian kita pilih yang interface Ether 3-nya. Apply, lalu oke. Nah, kita akan coba konfigurasikan IP-nya ya teman-teman. Kita bisa ke menu IP, lalu kita pilih yang address, kemudian kita add, kemudian kita konfigurasikan 10.10.1/24. Kemudian untuk interface-nya kita pilih bridge for PPPoE, kemudian jika sudah kita play, lalu kita oke. Nah, kemudian kita akan konfigurasikan IP DHCP servernya. Kita bisa ke menu IP, lalu klik yang DHCP server. Kemudian kita pilih yang DHCP setup. Nah, DHCP server interface-nya ini kita pilih yang bridge for PPoE. Kemudian jika sudah kita next semuanya ya teman-teman. Oke. Kemudian kita akan konfigurasi NAT. Kita ke menu IP, lalu kita pilih yang firewall, kita ke NAT, nah kita add. Nah, pada chain-nya ini kita pilih yang SRC NAT ya teman-teman. Kemudian out interface-nya, kemudian jika sudah kita action-nya kita pilih yang masquerade. Kemudian jika sudah kita bisa apply, lalu kita oke. Nah, kita coba ke VPC-nya ya teman-teman. Kita ke topologinya, kita nyalakan VPC 1 dan VPC 2-nya. Kita bisa ke VPC 1 terlebih dahulu, lalu kita coba request IP DHCP-nya. Oke teman-teman, di sini kita mendapatkan IP 10.10.10.254. Kemudian kita coba di VPC 2 juga kita request IP DHCP. Nah, di sini pada VPC 2-nya kita mendapatkan 10.253 ya teman-teman, dan kita coba ping 88 semua pada kedua VPC kita. Oke teman-teman, itu dia materi-materi di bab 12 VPN Tunneling kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semuanya.